repotnya kalau terus tiba-tiba udah deh kita bypass level dirjen atau menteri atau ambasador lewat, langsung presiden telepon sama presiden. Wah, itu udah. Iya. Itu resikonya tinggi karena apalagi kalau nggak ada yang mendampingi ya. Betul. Yes or no-nya tuh langsung di tangan presiden. Risikonya apa? Kalau kebablasan. Jadi antara Menteri Luar Negeri dengan bawahannya, jajaran di bawahnya timnya, itu kelihatannya juga nggak satu tim itu. Bukan satu grup yang kemudian dari bawah bisa memasok informasi lalu Menteri Luar Negeri berangkat berdasarkan informasi tersebut. To the point aja. Tapi yang menariknya itu arti tadi kalau Ibu bercerita ya, ketika presiden itu pergi ke luar negeri, terus kemudian dia kembali. Nah, terus kemudian organisasi di Kemlu ini sendiri sebenarnya nggak mendapatkan informasi apa-apa terkait apa sih yang dilakukan, kesepakatan apa sih yang ini, terus kemudian apa sih yang dilakukan dan itu tidak bisa di-deliver ke bawah juga pada akhirnya. Iya betul. Gitu. Dan itu yang dimaksud tadi itu. Betul. Artinya ada miss di situ antara keberangkatan Pak Presiden ini dengan tim yang ada di Kemlu ini emang benar-benar nggak sinkron gitu ya saat ini. Jadi antara Menteri Luar Negeri dengan bawahannya, jajaran di bawahnya timnya, itu kelihatannya juga nggak satu tim itu. Bukan satu grup yang kemudian dari bawah bisa memasok informasi lalu Menteri Luar Negeri berangkat berdasarkan informasi tersebut. Pernah ada cerita katanya memang dibawa, bekal informasi itu dibawa. Tapi begitu pulang, beda, nggak bisa menjelaskan juga kepada yang di bawah kan. Karena misalnya gini, Anda lihat waktu pertemuan di Rusia. Pertemuan di Rusia itu kan presiden kita duduk sama Pak Sugiono, di belakangnya itu cuman ada 4 orang kalau nggak salah yang duduk ya. Kalau saya nggak salah ya. Pokoknya sedikit sekali. Sementara dari pihak Rusia, Putin tuh belakangnya sampai berderet-deret orang lain. Dia duduknya posisi bilateral ini kan memang standarnya begitu ya. Tapi di situ menunjukkan apa? Dan nggak ada duta besar kita duduk di sini. Di sisi duta besar Indonesia untuk Rusia justru nggak ada di situ. Jadi pertanyaannya, ini sangat strategis, situasi sangat dinamis, tapi kenapa yang justru bisa menulurkan ini sampai ke bawah, menindaklanjuti dan lain-lain, nggak ada. Dan etikanya itu biasanya mereka akan pairing ya. Jadi kalau di sana ada menteri apa, di sini juga ada. Ya, menteri ketemu menteri. Menteri gitu ketemu menteri. Jadi nanti habis selesai ketemuan kepala negara, dua ini bisa lanjut kan, turun ke level yang lebih teknis operasional gitu. Terus tukang catatnya juga ada gitu, nggak mungkin semua tukang para level high level doang. Gitu. Jadi, nah di situ yang saya juga berpikir di tataran teknis praktis, ya sulit kan, berarti ada penerjemahan dari pertemuan itu menjadi sesuatu yang bisa di follow up di level domestik juga gitu. Apa resikonya kalau itu berulang, Bu? Artinya kan sebenarnya kalau penjelasan secara ideal kan memang proses keputusan sebelum presiden sebagai pimpinan tertinggi negara itu yang mewakili negara itu pergi ke negara lain, itu kan mesti beres dulu di dalam kan tadi. Secara urut-urutan kan memang tidak sederhana. Tapi kalau itu sering dilewati, gimana Bu? Nanti perjanjiannya miss terus ya? Atau gimana Bu? Ya satu kosmetis ya kan. Jadi kesannya ada perbaikan. Ini short term untuk menunjukkan ada prestasi, tapi realitanya kan berarti tidak ada sebenarnya, atau belum sampai ke sana, masih jauh. Saya bisa sebutkan lah berbagai macam hubungan bilateral yang di tataran praktisnya itu ternyata nggak kelar, walaupun sudah dirapikan oleh Kementerian Luar Negeri sekalipun ya, bukan presiden, Kementerian Luar Negeri rapikan pun itu turun ke bawahnya itu belum tentu gampang. Karena tadi biasanya di level teknis kan ada Kementerian Teknis. Kalau yang kalau misalnya perdagangan, perindustrian atau kalau misalnya terkait sama perhubungan, ya kan, ada perikanan, perhubungan, macam-macam, Kementerian Tenaga Kerja itu turun ke bawahnya itu bukan satu hal yang gampang. Jadi presiden sebenarnya bisa membantu di titik-titik strategis di dalam, supaya itu juga lebih mudah. Kan berarti luar negeri itu ada yang kalau memang udah kritis banget harus direspon segera dengan bertemu, baru bertemu gitu kan. Tapi memang gini deh, mungkin ada satu aspek yang
presiden itu tetap merasa tak tergantikan lah, harus presiden yang datang. Misalnya isu pertahanan keamanan, itu ya. Beliau menyoroti, kalau kita lihat dari statement-statement, kemudian pemilihan negara, topik, saya melihat benang merahnya satu, pertahanan keamanan itu penting buat beliau. Salah satu capaian prestasinya adalah modernisasi alutsista. Dari sisi itu, saya melihat memang ada satu progres. Untuk kita fair juga ya, ada satu hal, ada progres di sana. Tapi memang catatannya adalah hal-hal lain yang terkait misalnya transfer of technology, kemudian apa implikasinya ke anggaran yang lain-lain, kementerian yang lain. Karena kok kalau berkunjung ke satu negara tiba-tiba pulang belanja hal baru lagi gitu kan. Bahkan kemarin kalau memang prioritasnya kita pertahanan keamanan, kemudian berangkat ke Prancis, pulangnya beli susu dan jadi disitulah kita kemudian berpikir ini ada konsisten atau enggak sih, ada faktor impulsif atau tidak gitu. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih harusnya dijawab bukan kemudian dengan menyerang pribadi orang yang bertanya ya, tetapi dengan jernih melihat bahwa masalahnya itu kita udah punya janji, kontrak gitu ya, kontrak bahwa presiden ini akan prioritasnya ini, maka jalankan itu dengan konsisten. Kita semua juga ingin bahwa tercapai satu yang dari ujung ke ujung tuh jadi gitu loh. Jadi satu barang baru yang memang kita bilang capaian baru gitu kan. Kalau cuman di atas kertas, kalau kesannya cuman pertemuan, nah problemnya seremonial. Kan seremonial. Nanti pertanyaan Anda kan jawabannya jadi cuman kosmetis, tidak bisa real, tidak melekat juga. Begitu presiden pergi, selesai. Nggak ada respect juga dari negara lain untuk melanjutkan lagi, nggak ada follow up gitu. Pertanyaan yang berikutnya adalah gini Bu, apakah ini kalau dikaitkan dengan personality ya Bu ya, presiden ini kan beda-beda, kita udah punya 8 presiden dengan gaya diplomasi masing-masing gitu. Apakah kemudian justru birokrasinya atau Kemlunya itu mengikuti personalitinya diplomasi presiden, atau sebenarnya bagaimana nih pola hubungan yang, contoh misalnya Trump ya, gayanya juga unik kan, aneh juga, baru ngomong kemudian dikoreksi gitu kan. Nah, apakah trennya lagi begitu atau sebenarnya gimana nih Bu? Karena personalitinya misalnya kita membandingkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan berbeda ya. Kalau Pak Jokowi lebih kalem, lebih ngurusin dalam negeri, lebih ngurusin infrastruktur gitu. Tapi kalau Pak Prabowo ini kan pengen tampilnya lebih banyak lah daripada sebelumnya. Nah, gimana Gini, Bu? kalau dalam secara teoritis. Secara teoritis gimana Bu? Teoritis itu kita artinya udah melihat pola berbagai tempat, berbagai negara. Birokrasi itu sebenarnya has a mind of its own. Mereka itu sebenarnya pasti punya cara berpikirnya sendiri. Karena mereka juga punya kepentingan untuk membuat posisi mereka itu dipandang lah. Kalau dia sistemnya presidensial, menterinya kan juga punya kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Kalau dia sistemnya parlementer, dia juga merepresentasikan partai mayoritas yang berkuasa. Sehingga capaiannya harus jadi gitu, intinya gitu. Tapi dengan caranya sendiri. Key point-nya di sini adalah birokrasi itu punya cara, dan caranya itu their own. Caranya mereka itu seringkali nggak sama dengan apa yang dipikirkan. Maka itu sebabnya orang kemudian ada belajar bureaucratic politics gitu kan. Di dalam birokrasi itu ada politiknya. Mereka mungkin tampil di depan pemimpinnya seakan-akan mengatakan yes saja, tapi di bawahnya berbeda. Itu juga terjadi. Jadi birokrasi itu bisa menyesuaikan diri lah menurut saya. Jadi kalau kita bicara presidennya kemudian ada demand ini, pressure ini, mereka berusaha menyesuaikan. Tapi key-nya adalah caranya bisa beda-beda nih di level bawah. Karena mereka juga for survival juga, di setiap tempat itu mencari survival juga. Jadi mengikuti pemimpin ya, agile gitu. Iya, dia harus bisa menyesuaikan. Ibarat kata kayak orang kalau tombolnya dipencet ganti orang, langsung tiba-tiba ganti cara komunikasi, caranya dia memberikan apresiasi, menyesuaikan standar-standar, misalnya kalau perjalanan harus begini begitu, itu
Bisa mereka. Mereka bisa. Bisa, tapi ada hal tertentu yang mereka tetap cara sendiri tuh. Dengan mereka punya sistem sendiri. Mereka punya sistem sendiri, dan tadi kalau di Kementerian Luar Negeri kan ada tata krama internasional. Nah, yang biasanya tuh tetap harus dia jaga, karena nggak mungkin nanti ketemu sama partnernya negara lain tidak seimbang. Nggak seimbang jadinya, nggak klop. Prinsip hubungan internasional kan udah ada konvensi-konvensinya ya, berbasis equality. Jadi mereka bahkan duta besar, kalau nggak ketemu sama duta besar nggak bakal ketemu tuh, nggak bakal mau. Makanya itu pernah kita bahas ya. Kalau duta besar posisinya kosong, itu efeknya ke kita juga. Nah, ini kita banyak yang kosong. Banyak yang kosong, bahkan banyak yang belum ganti-ganti. Itu dalam tata krama internasional sangat sensitif ya, Bu? Sensitif. Seperti apa itu? Jadi gini, ambassador atau duta besar itu kan posisinya seperti pengganti kepala negara yang ada di tempat tinggal itu. di situ, residensial gitu ya, yang bisa diajak komunikasi anytime, bisa diandalkan, dependable gitu ya, untuk mencari tahu lah kalau Indonesia situasinya gimana, itu tinggal panggil duta besarnya, atau bahkan warning atau menegur sekalipun, misalnya kalau ada nota protes, tinggal panggil duta besarnya. Hal-hal ini bisa bersifat rahasia kalau memang ada respect yang tinggi antar dua negara. Jadi nggak leak ya, nggak bocor ke media gitu. Tapi bayangkan kalau nggak ada duta besar, tentu jembatan itu jadi putus kan? Tadi kan masih ada wakil dubes misalnya, atau masih ada nggak selevel. Beda ya? Beda. Mereka merasa tidak equal, tidak dihargai, tidak direspon, atau negara itu merasa jadi nggak penting di mata kita. Implikasinya banyak sih. Bahkan kalau ketemu kepala negara dengan kepala negara, siapa yang mendampingi kepala negara itu pun sudah ada aturannya, Ibu. Sudah ada aturannya. Jadi tidak sembarangan orang yang dekat dengan presiden bisa di situ. Betul. Jadi ranking diplomasian itu juga dilihat. Makanya menurut saya aneh kalau duta besarnya malah nggak ada. Kemudian yang mendeliver siapa nanti? Mendeliver siapa, dan menteri yang at par gitu, yang bareng pairing itu juga harusnya ada gitu. Yang mencatat juga harusnya ada, karena di tataran teknis mereka saling tukar catatan juga biasanya tuh ya. Nah, gitu. Waduh, wah ini catatannya banyak nih kayaknya. Banyak. Tapi sebegitu sensitifnya kehadiran duta besar di sebuah negara ya, Bu Dina? Duta besar itu sensitif karena tujuan diplomasi itu sebenarnya bukan, jangan dilihat hanya ketika situasi genting, perang atau krisis, tapi fungsinya adalah menjaga komunikasi. Sehingga hal yang sifatnya kerikil-kerikil nggak enak, rasa-rasa nggak nyaman, itu udah dari awal bisa di sort out gitu, bisa dibereskan. Kalau ada trust itu, Anda perhatikan deh, kalau diplomat yang ulung, para ambasador, mereka tampil necis, kemudian rajin mengajak orang makan, misalnya. Fungsinya apa sih? Kan lobby, membangun trust, membuat orang lain merasa istimewa juga. Poinnya sebenarnya itu, sehingga komunikasi bisa flow, jalan, hubungan itu dekat, dan itu bukan personal, tapi antar negara. Jadi ini simbol, jadi simbol-simbol lah. Kalau hubungan internasional itu simbol, bukan lagi hubungan personal belaka ya. Hubungan personal membantu, tapi simbol itu tetap. Saya juga praktek diplomasi kan ya, dan di tingkat negosiasi kalau udah G2G, saya pernah wakil negara juga untuk track 1 ya, government to government. Itu rasanya beda sekali ketika kita duduk dalam ruang yang informal kayak gini, cuma sambil ngopi, makanan disediakan, musiknya mengalun. Komunikasi itu beda dengan kalau kita duduk di ruangan, kemudian ada bendera kita dipasang di depan kita, bendera negara lain dipasang di sana. Langsung itu bisa auranya beda. Jenis komunikasi, bahasa yang digunakan, kata-kata yang dipilih akan berbeda. Jadi formalitas itu bisa menjadi barrier ya, bisa menjadi penghalang. Kalau kita nggak pernah ada komunikasi kopi yang santai yang ini, hari-hari sebelumnya itu nggak ada ikatan gitu, gara-gara tadi duta besarnya nggak ada, bisa dibayangkan kita langsung masuk ke meja besar, situasi sangat kaku, sangat demanding, canggung. Mau ngomong apalagi, mau deliver message ya Bu ya. Deliver message apalagi lah. Repotnya kalau terus tiba-tiba udah deh,
kita bypass level dirjen atau menteri atau ambasador lewat, langsung presiden telepon sama presiden. Wah, itu udah. Iya. Itu resikonya tinggi karena apalagi kalau nggak ada yang mendampingi ya. Betul. Yes or no-nya tuh langsung di tangan presiden. Risikonya apa? Kalau kebablasan. Iya. Itu kan simbol negara sekali lagi. Iya. Jadi siapa yang mengoreksi itu? Siapa yang mau mengoreksi? Itu jadi sebenarnya bukan masalah tidak percaya, bukan masalah tidak kompeten atau tidak. Problemnya adalah justru kita ini adalah sesama bangsa Indonesia, sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga marwah bangsa. Poinnya itu sih.